Pelaku pembunuhan wanita tanpa kepala yang jasadnya ditemukan di Jakarta Utara sudah ditangkap. Namun hingga kini polisi belum mengungkap apa motif pelaku membunuh dan juga memutilasi korban. Polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan dan mutilasi yang jasadnya ditemukan tanpa kepala di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku diketahui adalah Fauzan Fahmi yang merupakan teman dekat korban. Fauzan diketahui sehari-harinya bekerja sebagai tukang jagal. Pelaku menggorok leher korban dengan pisau yang biasa ia gunakan saat bekerja. Rekaman CCTV saat pelaku hendak membuang jasad korban yang diketahui bernama Sinta Handiana, warga Tangerang, Banten ini pun beredar luas. Pelaku sempat dibantu sejumlah orang untuk membawa jenazah korban yang dibungkus karung dengan menggunakan troli. Kardus yang diduga berisi jenazah korban kemudian diangkut ke dalam mobil bak terbuka. Warga sekitar tak curiga saat pelaku FF mendorong troli berisi jenazah SH karena pelaku mengelabui warga dengan mengatakan bungkusan tersebut berisi ikan. Enggak, darah pun enggak ada. Pokoknya tidak ada suara apa-apa. Makanya warga sini nggak curiga. Tahu-tahu pas diturunin si bungkusan karung, tahunya warga itu ngeliat di sini, didorong-dorong pakai lori. Warga sini betul banyak, nanya, itu apa bos? Ikan berkirim. Yang warga sini nggak percaya, sampai tujuh ke pasar, dinaikin mobil ospa. Di rumah kontrakan pelaku inilah korban Sinta Handiana diyakini dihabisi oleh pelaku. Pelaku tinggal di rumah ini bersama anak dan istrinya. Namun saat peristiwa pembunuhan terjadi, istri dan anak pelaku tak diketahui keberadaannya. Polisi melakukan proses identifikasi di sekitar lokasi rumah pelaku untuk mencari bukti tambahan atas kasus ini. Setelah melakukan pemeriksaan, tim Inavis kemudian memasang garis polisi di pintu kamar dan tangga rumah pelaku. Saudara FF saat ini sudah ditetapkan tersangka. FF ini merupakan teman dekat korban. Karena tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan atau jagal. Setelah dipotong kemudian dibuang jasadnya ke laut dalam karung, kemudian kepalanya dibuang secara terpisah yang hanya ditemukan 600 meter dari penemuan awal badannya. Polisi belum mengungkap motif pembunuhan sadis ini. Hingga kini, pelaku masih diperiksa di Mapolda Metro Jaya. Pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar 338 KUHP tentang pembunuhan, dan terancam dengan pidana maksimal hukuman mati. Tim Liputan, BTV, Jakarta. Ya pemirsa, langsung saja kita bahas kasus ini bersama dengan kriminolog Hanifah Hasna. Selamat sore Mbak Hanifah. Selamat sore Mbak Anissa. Baik, Mbak Hanifah, kalau kita membahas terkait dengan tayangan sebelumnya yang sudah kita saksikan begitu dari kacamata kriminolog. Tapi kalau saat ini memang polisi belum menentukan ataupun mengungkap dari motif pelaku melakukan sebuah aksi yang sangat sadis begitu ya, mulai dari membunuh hingga memutilasi korban. Sebetulnya apa alasan terkuat kira-kira yang bisa membuat pelaku ini bertindak kejahatan ini sehingga memutilasi korban, Mbak Hanifah? Oke, baik. Sebetulnya kalau kita lihat dari perilakunya ada dua hal yang perlu kita soroti. Yang pertama adalah pembunuhan itu sendiri. Yang kedua, melakukan mutilasi. Berarti ada dua motif pembunuhan dan motif memutilasi. Biasanya dua hal ini yang menjadi dua hal yang berbeda. Bisa jadi seseorang itu melakukan pembunuhan karena dia tidak bisa mengendalikan kemarahannya, terlalu impulsif, atau ada dendam, atau memang dia punya gangguan mental sehingga dia melakukan pembunuhan terhadap seseorang. Kemudian ketika memutilasi berarti ada motif lain. Ada beberapa pemutilasi melakukan hal ini karena untuk menghilangkan jejak. Dengan memisahkan anggota tubuh, diharapkan ini tidak akan mudah tercium oleh kepolisian. Ada lagi yang melakukan hal ini karena untuk mempermudah proses pembuangan, karena mungkin ya bahan atau barang-barang yang disiapkan itu tidak sesuai dengan ukuran dari mayat ini. Dan yang terakhir adalah biasanya karena ada alasan dia untuk mengintimidasi keluarga atau orang-orang terdekat dengan melakukan pembunuhan yang sadis ini. Jadi hal-hal seperti ini yang seharusnya bisa kita ungkap lagi dengan penemuan-penemuan yang sudah terjadi dan hal-hal yang sudah bisa diungkapkan oleh kepolisian.
Baik, ada indikasi dipicu oleh emosi dan juga dendam begitu ya. Tapi kalau kita lihat ada hubungan juga di antara keduanya. Korban merupakan teman dekat dari pelaku. Apa yang kemudian ini bisa menjadi ataupun membuat korban dari teman menjadi lawan, ataukah ada seperti ini tuh ada pola begitu ya Mbak Hanifah, ataukah pola kalau melihat dari kasusnya tentu ini sangat sadis sampai dengan memutilasi, mengingat bahwa pelaku juga adalah pekerjaannya tukang jagal begitu ya. Apakah ini juga ada kaitannya dengan dari pelaku yang bisa dibilang begitu bahwa ini mempunyai tanda-tanda psikologis yang tidak biasa, Mbak Hanifah? Ya, baik. Kalau kita melihat kedua orang ini, antara pelaku dengan korban ini adalah ada hubungan tertentu, tetapi sejauh ini kita belum tahu apakah ada hubungan romantis di antara keduanya, yang tentunya ini menambah berat karena si pelaku ini punya keluarga. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam hubungan itu ya, apakah kecemburuan, ataukah kemarahan, atau konflik yang tidak bisa diselesaikan. Sehingga si korban menuntut sesuatu, lalu si pelaku tidak bisa memberikan sesuai dengan tuntutan, sehingga kemarahan itu menjadi meledak. Dan terbukti ini sudah direncanakan karena dengan modus, tempus, actus, ini sudah dipersiapkan ketika dia melakukan pembunuhan ini atau pemutilasian ini di rumah sendiri. Nah, lokus ini sudah dipilih di tempat yang paling dia kuasai dan tidak ada orang, dengan mengeluarkan anak dan istrinya dari tempat itu. Artinya ini sudah sangat-sangat dipersiapkan. Bagaimana dengan profesi tersebut? Biasanya seorang pelaku pembunuhan itu punya 4 hal yang harus dipersiapkan ketika dia mau melakukan pembunuhan. Yang pertama adalah menentukan target. Targetnya siapa nih? Konfliknya apa? Yang kedua, apa sih yang akan diambil? Apa sih yang akan diperoleh ketika dia membunuh itu? Misalnya ketenangan, terbebas dari dendam, terbebas dari tuntutan gitu ya. Yang ketiga adalah sumber daya, kekuatan dari dirinya sendiri sebagai pelaku maupun kekuatan dari si korban tadi itu. Nah, barangkali karena ini seorang perempuan, dia tahu secara nyata ya, beberapa lama dia berkenalan, jadi tahu bagaimana dia secara sosial seperti apa, secara kekuatan seperti apa. Lalu yang terakhir adalah resiko. Pasti pelaku menimbang resiko. Nah, untuk menutup resiko itu, biar tidak ketahuan dan menghilangkan jejak, dia melakukan mutilasi ini untuk mengaburkan bukti-buktinya. Ya, kalau dari faktor-faktor yang Anda jelaskan tadi ya Mbak Hanifah, sepertinya kalau kita lihat pelaku ini melakukan mutilasi umumnya memang karena perencanaan yang begitu matang begitu dibandingkan dengan tindakan yang impulsif, atau apa begitu? Kalau impulsif sebetulnya tidak ya, kalau impulsif itu kan berarti dia melakukan tanpa perencanaan gitu ya. Tetapi ini jelas sekali dengan dia menentukan lokus itu tempat untuk melakukan mutilasi, tempus, waktunya kapan, aksinya seperti apa, modusnya seperti apa. Berarti ini kan sudah dipersiapkan. Dan ditandai dengan beberapa hal yang sudah dipersiapkan, seperti karung, seperti kardus, ini kan sudah dipersiapkan. Lalu dia juga tahu sumber daya, kekuatan yang dimiliki, bahwa dia nanti akan membawa keluar dengan cara memanipulasi cerita bahwa dia akan membawa ikan. Sementara dia tidak akan dicurigai oleh masyarakat karena profesinya sebagai tukang jagal. Nah, untuk memotong ini mungkin dia juga sangat-sangat mudah karena setiap hari pekerjaannya adalah sebagai pemotong hewan. Sehingga dia tahu bagian-bagian mana yang mungkin mudah untuk dihilangkan. Ya, pekerjaan ini juga ataupun faktor lingkungan ini tentu juga menjadi faktor yang sangat berperan begitu ya, membentuk perilaku ataupun tadi mengeksekusi korban ini dengan cara memotong ataupun memutilasi dari bagian tubuh korban. Tapi kalau Anda melihat dari kasus seperti ini, kalau misalkan kita kaitkan dengan pengaruh media ataupun film di pemberitaan terhadap tata cara ataupun pola pembunuhan, apakah ini juga cukup berpengaruh, Mbak Hanifah? Sebetulnya pengaruhnya tidak signifikan karena ketika seseorang memiliki kematangan emosional, kematangan mental, kesehatan mental, dia tidak akan terpengaruh dengan hal itu. Tetapi ketika dia dalam dirinya sudah ada kesehatan mental yang terganggu, permasalahan-permasalahan yang berat, mungkin ini akan mempengaruhi dia. Sehingga ini menjadi coping strategi untuk melakukan pembunuhan lagi. Gitu. Jadi seperti itu. Oke, baik. Itu lebih ke arah kepada bagaimana kemudian dari gaya ataupun lingkungan hidup dia, begitu ya Mbak Hanifah. Kalau begitu, terima kasih atas pandangan Anda, kriminolog Hanifah Hasna. Selamat sore Mbak Hanifah, salam sehat selalu.